saya akan melakukan tugas wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 10 Sumper Kudus mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Materi pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, saya sudah bersama Ibu Nur Jasriati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 10 Sumper Kudus, Kecamatan Sumper Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu selaku pemimpin di sekolah ini tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insyaallah saya bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih, kita mulai ya Bu. Baiklah, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi ini, yang pertama kita harus melihat dulu siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita kelompokkan permasalahannya itu berdasarkan apa yang menyebabkannya. Kemudian baru kita cari kebenaran dari kasus-kasus yang ada. Berarti Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya, yang pertama Ibu akan mencari tahu dulu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu Ibu akan mengelompokkan berdasarkan penyebabnya. Terus Ibu akan mencari cari kebenaran dari kasus ini, gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di sekolah, kita selalu mengutamakan nilai-nilai musyawarah dan diskusi yang jelas dengan majelis guru dan juga pihak-pihak terkait dengan kasus-kasus itu. Kemudian dengan mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil. Nah, setelah itu kita lihat mana yang lebih banyak pemanfaat dari masalah atau keputusan yang kita ambil tadi. Oke. Berarti selama ini Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar tadi. Yang pertama, Ibu akan mempertimbangkan dulu akibat. Setelah diputuskan kasus ini, terus Ibu akan bermusyawarah dengan guru, terus Ibu akan mengambil keputusan mana yang terbaik. Itu ya Bu ya. Kita lanjut ya Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam pemecahan masalah atau sebelum kita ambil keputusan, yang pertama kita panggil dulu pihak terkait atau pihak yang sedang bermasalah. Kemudian kita bicarakan permasalahannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Kemudian kita ajak diskusi. Setelah itu kalau perlu kita bawa majelis guru untuk mendiskusikan apa keputusan terbaik dari kasus yang sedang kita hadapi. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini, yang pertama Ibu akan memanggil pihak-pihak terkait terlebih dahulu, terus Ibu akan membicarakan kasus tersebut dengan kepala dingin, terus mencari tahu apa masalah dari kasus yang terjadi. Terus setelah itu Ibu akan memusyawarahkan dengan guru dan pihak-pihak terkait ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama, kita mempertimbangkan keberpihakan dari keputusan yang kita ambil. Maksudnya yang terbanyak pemanfaat dari keputusan tersebut, itulah yang kita jadikan keputusan bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu saja selalu memusyawarahkan dengan majelis guru, karena kepentingan ini akan terkait dengan sekolah dalam mengambil keputusan tersebut. Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama, Ibu akan memusyawarahkan dulu dengan majelis guru. Selanjutnya Ibu akan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ya Bu.
Pertanyaan saya selanjutnya, apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Sebenarnya tantangan terberat ya dalam mengambil keputusan yang sebenarnya kedua keputusan itu sama benarnya. Tentu saja ada salah satu pihak yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil atau yang kita berikan. Ya. Tantangan Ibu dalam mengambil keputusan, ada orang-orang yang terkait ya, yang tidak setuju dengan keputusan yang Ibu ambil ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau menyelesaikannya langsung di tempat? Bentuk apa, prosedur apa yang bisa Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan masalah ini kita tidak punya jadwal tertentu karena kadang-kadang permasalahan itu kita tidak duga kapan datangnya dan datang secara tiba-tiba. Maka tentu saja permasalahan ini harus kita selesaikan di tempat yang bisa kita selesaikan. Kalau sekiranya tidak bisa kita selesaikan di tempat itu juga, maka baru kita buat ya rencana dalam pengambilan keputusan berikutnya seperti itu. Iya. Berarti Ibu tidak memiliki jadwal tertentu ya Bu. Jadi keputusan ini Ibu ambil berdasarkan kalau seandainya keputusan itu penting untuk diputuskan, baru diputuskan saat itu juga. Tetapi kalau ada keputusan yang merasa yang tidak penting untuk diselesaikan hari itu, Ibu akan mencari jadwal atau merencanakan terlebih dulu untuk memutuskan keputusan tersebut. Atau misalnya tidak bisa kita putuskan saat itu juga, baru kita ambil waktu lain. Iya. Berarti ada keputusan yang tidak diambil hari itu, maka dicarilah waktu yang lain ya Bu ya untuk menyelesaikannya. Terus selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa yang mempermudah dalam membantu Ibu mengambil keputusan? Dalam mempermudah pengambilan keputusan ini yang tidak kalah pentingnya adalah rekan-rekan guru ya, karena selalu memberikan masukan-masukan cemerlang dalam mengambil keputusan demi kebaikan sekolah kita. Dalam pengambilan keputusan Ibu selalu melibatkan rekan guru ya Bu ya, usulan dari mereka yang sangat dipentingkan ya. Selanjutnya, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengambilan keputusan ini, yang pertama, keputusan yang kita ambil itu harus kita pikirkan dengan matang, tidak boleh terburu-buru. Kemudian sebelum memutuskan sesuatu itu kita harus memusyawarahkan atau mempertimbangkannya dengan rekan-rekan lain. Kemudian kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ataupun mementingkan kepentingan kelompok tanpa kita tahu apa kebenarannya. Kemudian yang terakhir tentu saja kita harus mementingkan keberpihakan pada murid dan juga dapat kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Baik. Pembelajaran atau pengalaman yang Ibu petik ketika mengambil keputusan dilema etika itu, yang pertama, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Keputusan yang diambil harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok sementara keputusan tersebut belum tentu kebaikannya. Terus selanjutnya, keputusan tersebut harus berpihak kepada murid dan harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Demikianlah wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktunya, sudah memberi pengalamannya terkait pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Terima kasih juga, terima kasih kembali atas kepercayaannya dalam meminta pengalaman tentang pengambilan keputusan di sekolah kita. Mudah-mudahan pengambilan keputusan ini dapat jadi pembelajaran bagi kita untuk di masa yang akan datang. Demikianlah hasil wawancara tentang tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara kita kali ini dapat disimpulkan bahwa Ibu Nur Jasrati dalam mengambil keputusan sudah memakai 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.